Amin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu fikih dengan membaca buku Ad-Durr al-Bahiyah fil Masail Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan kitab haji. Dan kemarin kita telah masuk di atau pada fase yang keempat, hal-hal yang wajib dilakukan selama tawaf. Kemudian telah kita ambil padanya 2 poin pembahasan, yaitu tentang syariat tawaf kudum dan juga tentang syariat hal-hal yang terkait dengan Hajar Aswad dan rukun Yamani, dan bahwa dalam Hajar Aswad, seseorang apabila dia mampu untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad, maka tentu ini yang paling baiknya. Akan tetapi jika tidak memungkinkan hal tersebut, maka cukup dengan menyentuhnya saja, lalu mencium tangan yang menyentuhnya. Dan kalaupun masih tidak mampu atau tidak memungkinkan, maka cukup dengan menyentuhnya dengan tongkat atau apa yang semisal dengannya, seperti payung dan sebagainya. Kemudian mencium benda tersebut. Dan yang terakhir, apabila masih juga tidak memungkinkan seperti itu, maka cukup dengan berisyarat. Cukup dengan berisyarat dengan tangan kanan seraya bertakbir. Dan ini tanpa perlu mencium tangan setelahnya. Baik, kemudian setelahnya pada pembahasan kita, yaitu poin ketiga tentang tawaf dan sa'i bagi haji qiran. Ucapan beliau rahimahullahu taala, wa yakfi al-qarina tawafun wahid wa sa'yun wahid. Bagi jamaah haji qiran, cukup baginya 1 kali tawaf dan 1 kali sa'i. Apa haji qiran? Yang menggabungkan antara umrah dan haji. Maka kata beliau, cukup baginya 1 kali tawaf dan 1 kali sa'i. Kalau haji ifrad kan ya pasti 1 kali tawaf dan 1 kali sa'i, karena dia hanya memaksudkan haji, Adapun haji tamattu itu pasti 2 kali, karena dia berumrah dulu, kemudian setelahnya tahallul, habis itu masuk lagi ke haji. Berarti dia butuh karena sudah tahallul, maka dia butuh lagi nanti untuk tawaf dan. Adapun haji qiran yang menggabungkan antara umrah dan haji, maka sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah, cukup baginya 1 kali tawaf dan 1 kali sa'i. Sekali tawaf dan sekali sa'i ini cukup untuk umrah dan hajinya sekaligus. Dan ini tentunya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahrama bil haji wal umrah." Berarti haji qiran, ajza'ahu tawafun wahid wa sa'yun wahid minhuma hatta yahilla minhuma jami'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berihram bil haji wal umrah, untuk haji dan umrah, berarti haji qiran, maka cukup baginya 1 kali tawaf dan 1 kali sa'i untuk kedua ibadah tersebut, hingga hatta yahilla minhuma jami'a, hingga ia bertahallul, menyelesaikan ihram dari keduanya sekaligus. Dan jika seperti ini keadaannya, haji qiran cukup 1 kali tawaf dan 1 kali sa'i, maka haji qiran dan haji ifrad sama dalam hal tawaf dan sa'i. Hanya saja bagi haji qiran, baginya itu pahala haji dan umrah, sedangkan haji ifrad baginya pahala haji saja. Apa kalau begitu, apa perbedaan antara haji qiran, di antara perbedaan haji qiran dan haji ifrad?
telah berlalu bersama kita. Ini persamaannya dalam hal tawaf dan sa'i sama-sama sekali. Kemudian dari sisi perbedaannya, haji kirah dan haji ifrad, kalau ifrad tidak. Kalau ifrad, ya dari niat, pertama niat. Terus ya itu hadiunya. Hadiu hewan sembelihan. Bahwasanya di haji kirah itu wajib dan di haji ifrad itu tidak. Di haji ifrad tidak asal dari kembali. Baik. Selesai dari pembahasan tentang tawaf dan sa'i bagi haji kiron. Adapun sa'i nanti akan lebih dijelaskan lebih detail di pasal berikutnya. Baik, poin pembahasan kita yang keempat tentang hukum berwudu dan menutup aurat bagi orang yang tawaf. Ucapan beliau rahimahullah ta'ala, wa yakunu halat tawafi mutawaddian satirul aurat. Ketika melakukan tawaf, seseorang harus dalam keadaan berwudu dan menutup aurat. Adapun menutup aurat ini wajib bagi orang yang sedang melakukan tawaf. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Secara umum, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap kali memasuki masjid. Dan disebutkan oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah taala dalam Adwaul Bayan, beliau mengatakan bahwa sebab turun ayat ini, ya bani Adam hudu zinatakum inda kulli masjid, sebab turun ayat ini adalah karena dahulu orang-orang jahiliyah biasa melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang, orian. Bahkan dahulu, kata beliau, ada seorang wanita yang tawaf di Baitullah tanpa busana sama sekali. Zaman jahiliyah. Ini zaman jahiliyah. Maka turunlah ayat ini. Kemudian tafsir atau sebab turun ayat ini itu disahihkan atau dibenarkan datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan di atas pendapat inilah mayoritas ulama ahli tafsir, bahwasanya di antara sebab dari turunnya ayat ini bahwa dahulu orang-orang jahiliyah mereka melakukan tawaf di Ka'bah itu dengan telanjang. Adapun wajibnya juga tentang menutup aurat ini datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengutus beliau dalam sebuah rombongan pada masa haji yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum haji wada. Kemudian kata Abu Hurairah, kami ditugaskan untuk mengumumkan kepada manusia pada hari Nahr, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. La yahujju ba'dal 'ami musyrik. Ini pengumumannya. Wala yatufu bil baiti uryan. Bahwasanya tidak boleh lagi ada orang musyrik yang berhaji setelah tahun ini, dan tidak boleh lagi ada orang yang melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan rian, dalam keadaan telanjang. Ini diantara dalil-dalil yang menyebutkan akan wajibnya seseorang menutup aurat ketika tawaf. Adapun tentang berwudu, maka ini diantara hal yang disunahkan bagi seseorang yang hendak melakukan tawaf, bukan diantara perkara yang wajib. Walaupun di sebagian pendapat
adalah merupakan wajib ketika orang bertawaf. Dan itu juga pendapat yang dipilih oleh penulis rahimahullah ta'ala, bahwasanya seseorang wajib untuk dalam keadaan berwudu ketika tawaf. Akan tetapi yang benarnya atau yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwa berwudu merupakan hal yang disunahkan bagi seorang yang hendak melakukan tawaf. Hal ini dikarenakan bahwa tidak ada seorang pun yang menukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah memerintahkan orang-orang yang tawaf untuk berwudu. Tidak pula memerintahkan mereka untuk menjauhi najis, baik dalam ibadah-ibadah umroh walaupun dalam ibadah haji. Padahal sangat banyak para sahabat yang melaksanakan haji dan umroh bersama beliau, dan merupakan hal yang mustahil jika hal tersebut wajib, jika berwudu itu wajib, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskannya kepada umat. Karena dimaklumi di antara kaidah dalam syariat kita bahwa mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibolehkan atau yang dibutuhkan ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ketika telah dibutuhkan hal tersebut, maka tidak boleh menjadi akhirkan akan penjelasannya. Terlebih lagi bagi seorang nabi. Dan juga di antara ulama yang berpendapat akan sunnahnya berwudu ketika orang tawaf adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dan beliau berkata dalam Syarh Al-Mumti bahwa pendapat yang lebih menenangkan jiwa adalah bahwasanya tidak disyaratkan bersuci dari hadas kecil dalam tawaf. Tidak disyaratkan bersuci. Berarti kalau disyaratkan kan berarti wajib dong. Jadi tidak disyaratkan berarti dia bisa diarahkan ke sunnah. Selanjutnya kata beliau akan tetapi dalam kondisi suci atau berwudu, seseorang dalam kondisi suci atau berwudu ketika sedang bertawaf, maka tidak diragukan lagi. Ini tentu lebih utama dan lebih sempurna serta lebih mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan disangka bahwasanya dia adalah sunnah kemudian kita meremehkan hal tersebut. Tidak sepantasnya seseorang meremehkan hal ini karena pada dasarnya tadi terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini, dan di antara hal juga yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan adalah ketika wudhu ini wajib bagi seorang yang tawaf. Ini kan ketika sedang tawaf, tahulah bagaimana banyaknya orang, terlebih lagi di musim-musim haji, ya kan? Kemudian ketika sedang tawaf terdapat biasanya ya kondisi-kondisi darurat. Contoh misalkan jika seseorang di tengah-tengah tawafnya batal wudhunya dalam kondisi manusia yang sedang berdesak-desakan, sangat padat, maka ketika wudhu wajib dalam hal ini, apa yang harus dilakukan? Kembali lagi dengan kondisi manusia yang lebih banyak, masyaqqah enggak, berat enggak, itu sudah bisa kita bayangkan hal tersebut bagaimana. Lebih parahnya lagi kalau sudah 6,5 putaran keluar angin. Bagi yang berpendapat harus wajib wudhu, keluar dengan mungkin ratusan ribu manusia pada saat itu. Betapa beratnya, enak. Makanya kata Syekh Utsaimin, insyaallah ini adalah ucapan yang sangat bagus. Pendapat yang menenangkan jiwa adalah bahwasanya dia tidak disyariatkan berwudu. Tidak disyaratkan, bukan tidak disyariatkan.
beda ya, disyariatkan dengan hukum itu beda. Kadang di antara mungkin ketika kita membaca buku-buku fikih, ulama bersepakat akan disyariatkannya, tapi mereka berselisih akan hukumnya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nanti teman-teman akan mendapatkan lebih dalam lagi di pelajaran usul fikih tentang hal tersebut. Baik, maka pendapat yang mengatakan wajib untuk berwudu, tentu ini akan memberatkan di sebagian kondisi. Di sebagian kondisi harus keluar masjid, kemudian kembali lagi keluar masjid melewati kepadatan manusia, habis itu nanti mau masuk lagi melewati kepadatan manusia lagi. Ini akan tentu sangat memberatkan bagi seseorang. Dan ini pasti adanya masyarakat. Sedangkan dalam syariat kita, segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kesulitan yang sangat berat, sementara dalil nas-nas syariat dalam masalah tersebut tidak menunjukkan hukum wajib secara gamblang, secara terang dan jelas, maka tidak sepantasnya kita memberatkan atau mewajibkan manusia dengannya. Sebaliknya, kita ikuti apa yang lebih mudah dan lebih ringan. Karena membebankan manusia dengan sesuatu yang menyulitkan adanya dalil yang jelas itu bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Walaupun di sana terdapat perselisihan pendapat, namun yang nampak di sisi kami dari kedangkalan ilmu kami dan apa yang kami baca dari ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka hukum dari berwudu adalah sunnah, adalah disunnahkan bagi orang yang bertawaf. Baik, selanjutnya kata beliau rahimahullah, wal haidu taf'alu ma yaf'alul hajj ghayra al tatufa ghayra alla tatufa bil bait. Pembahasan kita yang kelima, tawaf bagi wanita yang sedang haid. Bahwasanya kata beliau, wanita yang sedang haid, ia boleh melakukan apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji lainnya kecuali tawaf di Baitullah. Kecuali tawaf. Apabila seorang wanita sedang haid melakukan ibadah haji, maka boleh baginya melakukan apa yang dilakukan jemaah haji lainnya. Tapi mabit di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jumrah, dan selainnya, kecuali melakukan tawaf. Dan tentu hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau berkata, kami keluar berangkat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami tidak meniatkan keluarnya kami ini kecuali untuk melakukan atau melaksanakan ibadah haji. Hingga ketika kami tiba di Sarif, suatu tempat dekat dengan Makkah atau dekat dengan wilayah Makkah, itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku mengalami haid. Jadi sudah di perjalanan. Kemudian kata beliau, pada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku dalam keadaan saya sedang menangis. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ana fisti, apakah engkau mengalami nifas? Maksudnya adalah haid. Maksudnya adalah haid. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, na'am, iya. Karena ya beliau di tengah-tengah melakukan ibadah haji, kemudian beliau radhiyallahu anha tertimpa hal yang biasa menimpa kaum wanita, dan kemudian yaitu dipahami bahwasanya akan menghalanginya dari berbagai ibadah. Itulah kenapa beliau menangis.
Adapun kita mungkin ketika terdapat halangan-halangan yang menghalangi kita dalam beribadah, ya mungkin kita biasa-biasa saja. Atau mungkin kita, naudzubillah, mungkin bahagia. Ya semoga kita jauh dari sifat-sifat seperti itu. Perhatikan kenapa Aisyah menangis, karena dia paham bahwa akan terhalangi dari berbagai jenis ibadah. Baik, selanjutnya untuk menghibur beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna hada syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Bahwasanya ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atas kaum wanita atau anak keturunan wanita dari Nabi Adam. Fabdi ma yardil hajj ghairu alla tatufi bil baiti hatta tasili. Maka lakukanlah apa saja yang dilakukan oleh seorang jamaah haji, kecuali jangan kamu melakukan tawaf di Baitullah hingga mandi. Maksudnya hingga suci dari tawaf. Ini dalil yang menyebutkan akan seseorang yang sedang tertimpa haid, maka dia tetap bisa melakukan semua rangkaian-rangkaian ibadah dalam haji kecuali tawaf hingga dia hingga dia suci kembali. Adapun disebutkan oleh sebagian ulama ketika dalam masa-masa darurat, maksudnya dia sudah mau pulang tapi belum juga suci dan dia mengetahui kemampuan dirinya bahwa mungkin saya tidak bisa lagi kembali di tahun-tahun berikutnya. Maka sebagian para ulama mengatakan dalam hal atau keadaan seperti ini, kedarurat seperti ini, silakan dia tawaf, kemudian dia kembali ke negerinya. Selanjutnya tentang berzikir. Pada poin pembahasan kita yang ke-6, yaitu zikir-zikir saat tawaf. Kata beliau rahimahullah, wa yundabu dzikru halat tawafi bil ma'thur. Disunahkan membaca zikir-zikir yang ma'thur, yang diajarkan datang riwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu disunahkan selama tawaf. Bagi orang yang sedang melakukan tawaf untuk memperbanyak zikir, ini disunahkan agar dia tersibukkan dengan ibadah, bukan dengan hal yang melalaikan. Dia harus banyak berzikir ketika sedang bertawaf. Bukan lagi dia pikir masalah berapa uangnya yang habis melakukan ibadah ini, berapa bisnis yang dia tinggalkan di negerinya, enggak. Tapi dia harus menyibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah, dan zikir termasuk diantaranya. Dan hendaknya juga zikir-zikir yang dibaca adalah apa yang datang periwayatannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepantasnya seseorang yang ingin melakukan haji atau umroh, dia memang mulai mempersiapkan dirinya, menghafal doa-doa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Dia memang harus sudah mempersiapkan dirinya untuk hal tersebut. Dan juga di antara datang periwayatannya tentang zikir yang dibaca ketika sedang tawaf adalah ketika seseorang berada di antara dua rukun, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Seseorang disyariatkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini khusus dari antara dua rukun, antara rukun Yamani hingga rukun Hajar Aswad. Sudah kita pahami posisinya, maka seseorang disyariatkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Abdullah bin
As-Sa'ib radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina ruknain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika berada di antara dua rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Maka kita katakan pantasnya seseorang yang sedang melakukan tawaf untuk menyibukkan dirinya dengan berbagai zikir-zikir, menyibukkan dirinya dengan berbagai doa-doa. Dia panjatkan. Secara umum seorang yang sedang berhaji ataupun berumrah memanfaatkan di seluruh waktunya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Dia tinggalkan dulu semua pikiran-pikiran duniawi. Dia tinggalkan dulu semua urusan-urusan tentang duniawi. Dia fokus saja dulu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sepantasnya yang dilakukan. Selanjutnya kata beliau, wa ba'da faqhihi yusalli raka'ataini fi maqami Ibrahim. Poin pembahasan kita yang ketujuh tentang salat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Kata beliau, setelah selesai tawaf, selesai 7 putaran, maka ia melaksanakan 2 rakaat. Salat 2 rakaat di maqam Ibrahim di belakangnya. Dan hal ini merupakan hal yang disunahkan, menegakkan salat 2 rakaat di maqam Ibrahim atau di belakangnya yang sejajar dengannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqidu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau berkata, itamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa bil bait wa shalla khalfal maqam rak'atain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan ibadah umrah, lalu beliau melakukan tawaf di Baitullah Ka'bah, dan setelah itu beliau mendirikan salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Tahu maqam Ibrahim ya? Tahu itu? Ada yang tidak tahu? Hah? Yang setelah Hajar Aswad itu ada kayak apa namanya? Kayak sesuatu yang dipagari kecil itu, tinggi, itu kalau dilihat bagaimana yang kami nukil, kami belum pernah lihat juga, bahwa kelihatan 2 telapak kaki dari bekas telapak kaki dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu maqam Ibrahim. Setelah melakukan 7 putaran tawaf, maka seseorang disyariatkan atau disunahkan untuk sholat di di belakang maqam Ibrahim, sebagaimana hadis Abdullah bin Abi Aufa. Adapun jika seseorang setelah melakukan tawaf kemudian tidak mungkin baginya untuk sholat di belakang maqam Ibrahim karena begitu padatnya manusia, misalkan terlebih lagi di musim-musim haji, maka boleh baginya sholat 2 rakaat di mana saja dari Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Yang terakhir, kata beliau rahimahullah, thumma ya'udu ila rukni fayastalimah. Kemudian ini pembahasan poin yang ke-8, yaitu tentang kembali ke Hajar Aswad. Kembali ke Hajar Aswad setelah tawaf 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ia juga di antara hal yang disunahkan atau datang riwayatannya, sholat 2 rakaat ini, rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat kedua adalah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Baik. Kata beliau, kemudian kembali ke rukun Hajar Aswad untuk menyentuhnya. Setelah melakukan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, ia kembali ke Hajar Aswad untuk
menyentuhnya dengan tangan saja jika dia memungkinkan. Tidak perlu dicium, tidak perlu dicium, dan tidak perlu mencium tangan yang menyentuhnya. Beda ketika tawaf tadi. Dan juga tidak perlu berisyarat jika tidak mampu untuk menyentuhnya. Dan setelah ini, setelah tawaf, barulah seseorang melanjutkan rangkaian ibadah haji atau umrahnya dengan melakukan sa'i. Dengan melakukan sa'i baina Safa wal Marwah. InsyaAllah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya tentang wajibnya sa'i antara Safa, Bukit Safa dan Marwah. Bismillahi ta'ala. Itu yang bisa kita sampaikan. Berarti selesai dari pembahasan tentang pasal yang keempat. Apa amalan-amalan yang wajib dilakukan pada saat seseorang sedang tawaf. Apa yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah keliru datang dari keterbatasan dan kekurangan kami dan dari syaitan tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam bentuk kekeliruan yang kita lakukan, disengaja ataupun tidak, disadari ataupun tidak. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.